Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Distribusi air bersih dari PDAM Intan Banjar ini dipastikan tidak akan mengalami gangguan seiring gencarnya himbauan pemerintah akan pentingnya rajin mencuci tangan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Selain itu pula, Ketua Komisi 2 DPRD mendesak PDAM Banjarmasin bisa meringankan tarif selama darurat COVID-19 di Banjarmasin. Presiden Joko Widodo secara resmi menghimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan dari rumah. Ia juga menghimbau dengan adanya himbauan tersebut juga harus dibarengi dengan tidaknya mati lampu dan distribusi air bersih dari PDAM juga lancar. Menanggapi himbauan tersebut, Dirtek PDAM Intan Banjar, Said Umar, pastikan stok air bersih masih normal seperti biasa. Tidak ada gangguan ataupun pemeliharaan yang dilakukan pihaknya, sehingga ketersediaannya untuk masyarakat dapat terjamin. Intinya kalau untuk PDAM Intan Banjar, untuk menjamin ketersediaan air bersih selama masyarakat masih bisa kita manfaatkan, bisa berproduksi, kita masih jalan sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan seperti hari biasa sebelumnya gitu. Karena kebutuhan air bersih bukan yang pokok dan mudah-mudahan juga dampak yang terjadi sekarang tidak berdampak ke operatornya, sehingga mudah-mudahan dengan siapkan teman-teman di lapangan untuk menjaga kondisi tubuh mereka dan menjalankan operasional PDAM dan melancarkan distribusi air ke masyarakat. Tapi sejauh ini masih aman Pak ya, kondisi air? Sejauh ini masih aman, alhamdulillah masih aman, seperti biasa. Rismana, Banjar TV. Pembagian cairan disinfektan di kecamatan kemudian disalurkan di tiap kelurahan dinilai melabrak anjuran pemerintah untuk penanganan virus corona, mengingat pembagiannya mengundang kerumunan massa. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin M. Faisal Haryadi menyesalkan kejadian tersebut. Faisal menyebut kebijakan ini bisa digantikan dengan langkah konkret lain. Menurut Faisal, pembagian tersebut sudah bagus, namun di kecamatan ternyata akhirnya terjadi penumpukan orang, padahal peraturannya untuk menghindari kerumunan dengan pembagian itu jadi berdesakan. Pemerintah kota dengan segala keterbatasan dan kemampuan khususnya yang bisa dijangkau pemerintah kota, misalnya menyediakan sembako gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, ia juga berharap pemerintah kota maupun pemerintah daerah lainnya bisa memikirkan kebijakan lain untuk masyarakat, serta mendesak PDAM Banjarmasin bisa meringankan tarif selama darurat corona di Banjarmasin. Bahwa pemerintah kota cobalah dengan segala keterbatasan, kemudian dengan segala kemampuan pemerintah kota, khususnya yang bisa dijangkau oleh pemerintah kota. Misalnya kita menyediakan sembako gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Kemudian kita masih punya PDAM, tolonglah pemerintah kota, dalam hal ini wali kota, pimpinan daerah, wakil wali kota dan pemerintah daerah lainnya, bicara apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang konkret dan real. Contoh, meringankan biaya PDAM umpamanya. Lagi diperlukan sekarang ini. Nah tolong Pang, kita bicarakan kayak apa formulasinya, supaya ya paling kada kalau ada gratis, dikurangi akan barang. Ya kalau jadi ada peran real pemerintah di hadapan kita pada saat kita lagi memerlukan di wabah ini. Portasia, Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya yakni mengenai cara mencegahnya virus COVID-19. Di tengah mewabahnya virus COVID-19 akhir-akhir ini, banyak pihak yang melakukan penyemprotan disinfektan secara langsung ke tubuh manusia, termasuk melalui bilik disinfektan. Ternyata hal itu tidak direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan, lantaran dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mulut, dan mata. Ya, dan juga sementara itu penyemprotan disinfektan ini sebaiknya hanya untuk membersihkan benda-benda mati yang paling sering disentuh orang banyak seperti gagang pintu, meja, kursi, dan lain-lain. Di tengah mewabahnya virus COVID-19 akhir-akhir ini, banyak pihak yang melakukan penyemprotan disinfektan secara langsung ke tubuh manusia, termasuk melalui bilik disinfektan. Padahal cara tersebut tidak direkomendasikan. Menurut Mahli Riyadi, Kepala Dinas Kesehatan yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin, penyemprotan disinfektan sebaiknya tidak ke tubuh manusia. Alasannya,
karena cairan itu bisa saja mencederai kulit, mata, dan anggota tubuh lainnya. Terlebih jika bahan tersebut mengandung baiklin atau klorin, bahkan formalin. Nomor 442.11 tanggal 31 Maret 2020 bahwa standar prosedur operasional penyemprotan di udara itu butirnya salah satunya adalah tidak mengenai orang. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan bilik penyemprotan agar dipertimbangkan kembali. Yang perlu diingat adalah bahan disinfektannya. Kalau itu bahan mengandung baiklin atau klorin atau formalin, sebaiknya tidak digunakan untuk manusia, karena itu bisa berbahaya. Sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan penyemprotan kepada orang, itu hanya dipergunakan untuk lingkungan, ruang kerja, atau lingkungan sekitar. Lebih jauh, Mahli mengingatkan penyemprotan disinfektan sebaiknya hanya untuk membersihkan benda-benda mati yang paling sering disentuh banyak orang. Dicontohkannya seperti gagang pintu, meja, kursi, dan lain-lain. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona melalui perangkat benda mati tersebut. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa waktu jualah yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya pemirsa, mari kita bantu pemerintah untuk memutus rantai penularan virus corona ini. Dan tentunya tetap menjalankan aturan dari pemerintah, yaitu menjaga jarak satu sama lain dan juga mencuci tangan lebih sering dari sebelumnya. Kemudian makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Dan pemirsa, kami juga tidak lupa mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Lianti Risni dan rekan saya Herdina Luciana. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.